Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini kita berada di edisi 167. Pada edisi ini kita hendak membandingkan kalimat aktif dengan kalimat pasif yang ditemukan dalam Al-Quran. Dengan demikian edisi 167 ini merupakan edisi Qurani. Poin 1, kalimat aktif dalam bahasa Arab mengacu pada pola fi'lun, kata kerja, fi'lun plus fa'il, subjek, plus maf'ulun bih, objek. Fi'il di sini merupakan kata kerja aktif, ya. Oleh karena kalimatnya kalimat aktif. Kemudian subjek kalimat aktif disebut fa'il. Kemudian objek kalimat aktif disebut maf'ulun bih. Ya, jadi fi'lun atau kata kerja aktif plus subjek fa'il plus maf'ulun bih. Jadi ingat, fa'il itu merupakan subjek kalimat aktif, ya. Kemudian kalimat pasif mengacu pada rumus fi'lun plus naibul fa'il. Fi'lun itu kata kerja pasif, naibul fa'il itu subjek kalimat pasif. Jadi komponen kalimat aktif itu ada 3. Yang pertama fi'lun, yang kedua fa'il, yang ketiga maf'ulun bih. Sedangkan komponen kalimat pasif itu hanya ada 2, fi'lun dan naibul fa'il. Kalau kita hendak mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif, maka dibutuhkan paling tidak 3 langkah. Langkah pertama, hilangkan fa'il. Jadi fa'il yang merupakan subjek kalimat aktif kita hilangkan, ya. Kemudian ubah maf'ulun bih atau objek nih, maf'ulun bih atau objek yang mansub, objek itu mansub menjadi naibul fa'il atau subjek atau marfu. Jadi setelah kita hilangkan fa'il, kita mengubah objek menjadi naibul fa'il. Kita mengubah maf'ulun bih menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il adalah subjek kalimat pasif. Kita mengubah objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Kemudian yang terakhir, ubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Nah, itulah langkah-langkah yang diperlukan kalau kita mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Contoh, nih. Ini Muhammadun, ini fa'il, ya. Nasara, kemudian Zaidan. Ini kalimat aktif. Ini kalimat aktif. Komponennya coba lihat. Nasara itu kata kerja aktif atau fi'lun atau kata kerja aktif. Kemudian Muhammadun itu fa'il. Kemudian Zaidan itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ini subjek, ini objek. Ya. Nasara Muhammadun Zaidan, artinya Muhammad telah menolong Zaid. Kemudian kalau kalimat ini kita ubah ke dalam bentuk pasif, itu kalimat aktif, kan? Itu kalau kita ubah ke dalam bentuk pasif, maka langkah yang diperlukan adalah hilangkan fa'il. Jadi fa'il ini kita hilangkan. Berarti ini kosong sekarang ini, ya.
ini kosong ini. Nah, kemudian ubah objek, ini kan objek nih. Zaidun objek, yang mansub, dia mansub menjadi naibul fa'il yang marfu'. Jadi Zaidun itu kita ubah menjadi Zaidun. Ya, Zaidun. Zaidun. Jadi sekarang Zaidun ini sudah berubah menjadi naibul fa'il. Ini subjek sekarang ini. Subjek kalimat pasif ya. Nah, ini naibul fa'il. Naibul fa'il. Dia subjek. Subjek kalimat pasif. Kemudian ubah VA, kata kerja aktif itu menjadi kata kerja pasif. Kita tahu bahwa kata kerja pasif itu mengacu pada pola fu'ila. Jadi nusira. Selesai. Nusira Zaidun merupakan kalimat pasif yang merupakan ubahan dari Nasara Muhammadun Zaidun. Dilihat dari sisi makna, kalimat aktif itu sama dengan kalimat pasif. Kalimat aktif itu sama dengan kalimat pasif. Coba lihat, dalam kalimat aktif Nasara Muhammadun Zaidun, siapa yang ditolong? Yang ditolong itu Zaid. Ya kan? Dalam kalimat pasif Nusira Zaidun, siapa yang ditolong? Itu Zaid. Itu sama saja. Dalam kalimat aktif, siapa yang menolong? Muhammad. Dalam kalimat pasif, siapa yang menolong? Tidak disebutkan. Oleh karena dalam kalimat pasif, pelaku tidak disebutkan, ya. Pelaku tidak disebutkan. Nah, jadi pada hakikatnya kalimat aktif itu mempunyai makna yang sama dengan kalimat pasif. Ya, dalam kalimat pasif siapa yang ditolong? Muhammad. Zaidun. Jadi nusira Zaidun artinya Zaid telah ditolong. Dalam kalimat aktif siapa yang ditolong? Ya Zaid. Oleh karena Nasara Muhammadun Zaidan mengandung makna Muhammad telah menolong Zaid. Dalam kalimat aktif siapa yang menolong? Muhammad. Dalam kalimat pasif siapa yang menolong? Tidak boleh disebutkan, ya. Tidak disebutkan siapa yang menolong. Oleh karena kalimat pasif itu mengandung makna kata kerja pasif dan subjek kalimat pasif atau naibul fa'il yang merupakan pihak yang dikenai perbuatan menolong, ya. Nah, itu hal yang perlu dicatat. Itu hal yang perlu dicatat. Sekarang mari kita perhatikan 7 kalimat yang diambil dari Al-Quran. Kemudian kita diminta mengubah, ini semuanya kalimat aktif ya. 7 kalimat Quran ini merupakan kalimat aktif. Kemudian kita diminta mengubah kalimat aktif itu menjadi kalimat pasif. Coba kita lihat Al-A'raf 12. Ana khairum minhu. Ini jumlah ismiyah. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya. Saya di sini iblis, nya di sini Adam. Jadi setelah Allah menyuruh iblis supaya sujud kepada Adam, Adam menolak perintah itu dengan mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani min narin, engkau menciptakan saya dari api, sedangkan engkau menciptakannya, nya Adam dari tanah. Ada 3 kalimat di situ. Ana khairum minhu, ini kalimat ismiyah yang berstruktur mubtada khabar. Ana mubtada, khairun itu khabar. Ini kalimat ismiyah ya. Kalimat ismiyah itu tidak bisa diubah ke dalam kalimat pasif.
Ya, kalimat yang dapat diubah ke dalam kalimat pasif adalah jumlah fi'liyah. Itu pun jumlah fi'liyah yang punya objek. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu tidak punya objek, tidak punya maf'ulun bih, kalimat itu tidak bisa diubah ke dalam bentuk kalimat pasif. Coba lihat, khalaq. Khalaq ini kan berasal dari khalaqa. Khalaq itu kata kerja. Khalaq itu kata kerja. Ini kata kerja. Kata kerja aktif ya. Nah, ini khalaq itu kata kerja aktif. Ta itu subjek. Nah, dia merupakan kata ganti yang kata ganti marfu yang bersambung dengan kata kerja. Khalaqta, engkau menciptakan. Ni itu objek. Ya. Perhatikan, khalaqtani itu merupakan kalimat aktif yang artinya engkau menciptakan saya. Nah, jadi khalaq itu berasal dari khalaqa untuk dia laki-laki. Khalaqa, khalaqu untuk dia perempuan. Khalaqat, khalaqata mereka orang perempuan. Khalaqna mereka jamak perempuan. Untuk engkau laki-laki, khalaqta, ya kan? Khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna, khalaqtu, khalaqna. Nah, itulah tasrif khalaqa. Ini kata kerja lampau. Kemudian ni itu yang merupakan kombinasi antara nun ini, nun apa namanya itu? Nun proteksi, ya, nun proteksi dengan ini ya, ini kata ganti mansub bersambung. Kata ganti mansub bersambung sebagai objek. Ya, sebagai objek. Khalaqtani. Jadi khalaqtani, engkau menciptakan saya. Engkau siapa? Engkau Allah. Ini ucapan iblis ini ya. Engkau Allah, ni siapa? Ni iblis. Min narin, dari api. Itu merupakan kalimat fi'liyah yang berstruktur kata kerja aktif diikuti oleh subjek, diikuti oleh objek. Kalau itu kita ubah ke dalam kalimat pasif, maka langkah yang diperlukan, yang pertama, hilangkan fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ta. Ya kan? Fa'il itu kan subjek. Subjek kalimat fi'liyah. Ini dihilangkan. Hilangkan. Nah, kemudian ubah objek. Ini objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Ni itu saya. Saya itu kata ganti mansub bersambung. Nah, kalau diubah menjadi saya itu kata ganti marfu bersambung. Nah, jadi ni itu kalau kita ubah menjadi kata ganti marfu bersambung, dia menjadi tu. Iya kan? Nanti kita lihat. Dia menjadi tu. Nah, langkah terakhir ubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Kata kerja aktif itu mengacu pada pola fa'ala, khalaqa. Kalau kata kerja pasif, fu'ila, khuliqa. Jadi ini khuliq. Nah, ini khuliq. Jadi khuliq. Bentar ya. Ini khuliq. Khuliqtu. Jadi khuliqtu, ini khuliq itu merupakan kata kerja pasif. Ya, tu itu merupakan subjek kalimat pasif. Naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Jadi khuliqtu, aku dijadikan. Jadi dia berasal dari khuliqa. Jadi khuliqa itu kan kata kerja pasif. Fu'ilah, khuliqa, khuliqu, khuliqat, khuliqata, khuliqna, khuliqta, khuliqtuma, khuliqtum, khuliqti, khuliqtuma, khuliqtunna, khuliqtu. Aku diciptakan. Ya, aku diciptakan. Kalau khalaqta, engkau menciptakan. Khalaqtu, saya menciptakan. Khalaqtani, engkau menciptakan saya. Khuliqtu, saya diciptakan. Min narin, dari api.
Itulah kalimat pasif dari khalaqtani min nar. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan saya dari api. Kalimat pasifnya khuliqtu, aku diciptakan dari api. Kan sama saja itu. Ya. Nah, ya. Jadi bentuk pasif dari khalaqtani, engkau menciptakan saya, adalah khuliqtu, saya diciptakan. Nah, kemudian coba lihat kalimat aktif terakhir, khalaqtahu min tin. Engkau di sini Allah menciptakannya, hu di sini Adam, dari tanah. Engkau menciptakannya itu aktif. Kalau pasif, khuliqa, dia diciptakan min tin. Ya, dia diciptakan min tin. Nah, jadi kalimat pasifnya secara lengkap, ana khairum minhu, ini jumlah ismiyah, tidak bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Khalaqtani min narin, itu kalimat aktif, engkau menciptakan saya dari api. Kalimat pasifnya khuliqtu, aku diciptakan. Kan sama itu. Engkau menciptakan saya diciptakan min narin, dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakannya, Adam, dari tanah. Engkau menciptakannya, itu kan sama saja dengan dia diciptakan. Wa khuliqa min tin. Ya, wa khuliqa min tin. Oke, nomor 2, khalaqaka min turabin. Dia Allah menciptakanmu min turabin, dari tanah. Nah, dia menciptakanmu itu sama dengan engkau diciptakan lah. Engkau diciptakan dari tanah. Khuliqta min turabin. Jadi khalaqaka min turabin itu aktif, pasifnya khuliqta min turabin. Nah, kemudian nomor 3, khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqakum, dia menciptakanmu. Nah, jadi mu itu objek. Kemudian khalaqa itu verb plus subjek. Ya, verb plus subjek. Subjeknya itu huwa, yang tersembunyi di khalaqa. Huwa itu Allah. Dia menciptakan kalian min nafsin wahidah. Nafs itu jiwa. Nafs itu jiwa. Ingat, nafs itu perempuan ya. Jadi secara konvensional, by convention, nafs itu perempuan. Oleh karena ini perempuan, maka kata sifat yang mengikutinya harus perempuan. Ini kata benda. Ini kata sifat. Oleh karena kata bendanya itu perempuan, maka ini pun perempuan. Min nafsin wahidatin. Dia perempuan dengan tamar mutah. Khalaqakum min nafsin wahidah. Dia yang tersembunyi di sini, dia itu Allah, menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu itu Adam, ya. Nah, jadi dia menciptakan kalian, itu pasifnya itu kalian diciptakan. Kalian diciptakan. Khuliqtum, ya kan? Kalian diciptakan itu khuliqtum. Khuliqtum. Ini khuliqtum, ya. Khuliqtum ini kata kerja pasif, berpasif. Ini naibul fa'il, tum, subjek. Kata ganti marfu bersambung dengan ini. Coba lihat, khuliqa, dia diciptakan. Khuliqat, dia laki, dia perempuan diciptakan. Khuliqna, mereka perempuan diciptakan. Kalau engkau laki-laki diciptakan, khuliqata. Kalau kalian dua orang laki-laki diciptakan, khuliqtuma. Kalau kalian jamak diciptakan, khuliqtum. Jadi khalaqakum ini kita umumnya khuliqtum min nafsin wahidah. Kalian diciptakan dari jiwa yang satu. Nomor 4,
Coba kita lihat, walaqad khalaqnal insana min salsalin, ya, dan seterusnya. Wa itu dan, la itu sungguh, qad itu sungguh. Jadi ini merupakan double penguat, ya, double penguat. Laqad, nanti akan kita pelajari bahwa qad itu bentuk penguat yang digunakan untuk menguatkan kata kerja lampau. Khalaqna itu kan kata kerja lampau. Itu bisa dikuatkan dengan qad. Ya. La ini juga penguat. Jadi laqad itu merupakan kombinasi dari dua bentuk penguat. Khalaqna ini kata kerja aktif, ya. Kemudian na itu subjek. Kami telah menciptakan. Kemudian al-insan, manusia, itu objek, maf'ulun bih, min salsalin, dari tanah liat kering, ya, dari tanah liat kering. Nah, di sini Allah ini, ya. Walaqad khalaqnal insana min salsalin, titik, ya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang bagaimana itu, kan begitu kan? Itu kalimat aktif. Kalau kita ubah kalimat pasif, ini objek kita ubah menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il subjek, marfu. Jadi al-insana itu diubah menjadi al-insanu, kan gitu kan? Al-insanu. Ini naibul fa'il subjek. Ya, subjek. Kemudian subjek kalimat aktif, nah itu dihilangkan. Kemudian ini kata kerja aktif itu diubah menjadi kata kerja pasif, khuliq, ya, khuliqa. Nah, ini kata kerja. Oleh karena subjeknya itu laki-laki, maka gunakan fu'ila, ya kan? Kalau subjek perempuan gunakan fu'ilat. Jadi bentuk pasifnya walaqad, dan sesungguhnya khuliqal insanu, manusia itu diciptakan. Jadi nanya sebagai pelaku itu dihilangkan, tidak boleh dicantumkan dalam kalimat pasif. Khuliqal insanu, manusia diciptakan min salsalin, dari tanah liat kering, titik. Jadi ubahannya apa? Ubahlah khalaqnal insana menjadi khuliqal insanu, ya kan? Oke. Sekarang nomor 5. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Qatalu itu berasal dari qatala. Qatala itu dia telah membunuh. Itu aktif, ya. Coba kalau mereka dua orang laki-laki telah membunuh, qatala. Kalau mereka laki-laki telah membunuh, itu qatalu, ya kan? Kemudian ada alif di akhir waw ini. Tetapi apabila qatalu itu disambung dengan kata ganti, kan ada dalil yang mengatakan bahwa alif tambahan itu, alif fariqah itu harus dihilangkan. Tidak boleh lagi dicantumkan di sini. Jadi qataluhu, mereka membunuhnya. Ini kalimat negatif pakai ma. Ya, wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabu, salaba itu menyalib. Jadi kata salib itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Nya itu Isa alaihissalam, ya. Jadi menurut orang-orang Israel itu, mereka itu membunuh Isa dan mereka menyalib Isa. Di sini pernyataan mereka itu dibantah oleh Allah dengan mengatakan wa ma qataluhu, dan mereka orang-orang Israel itu tidak membunuhnya, hu itu Isa, dan mereka tidak menyalibnya, ya. Kalau itu kita ubah ke dalam bentuk pasif bagaimana? Ini hu ini, objek ini kita jadikan subjek, ya kan? Jadi wa ma qataluhu, dan mereka
tidak membunuhnya itu menjadi dan dia tidak dibunuh. Dia tidak dibunuh. Jadi wama qutila. Jadi kata kerjanya sudah berubah menjadi pasif qutila. Qutila itu verb pasif plus subjek. Subjeknya dia. Dia siapa? Dia sini nih. Hu itu dia Isa. Dia tidak dibunuh. Wama qutila wama suliba. Wama suliba. Wama suliba. Ini juga begitu. Ini kata kerja pasif. Tidak lagi kalau sola itu aktif. Kalau suli pasif. Diikuti oleh subjek kalimat pasif ya. Dalam hal ini huwa yang tersembunyi di suliba. Huwa itu siapa? Huwa itu hu. Hu itu siapa? Hu itu Isa. Wa ma qutila, dan dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib. Nah, dalam kalimat aktif ini yang membunuhnya siapa? Yang membunuhnya itu hu, wow, mereka, dan mereka tidak membunuhnya. Nah, jadi pelakunya itu mereka, tidak boleh dicantumkan dalam kalimat pasif. Jadi pasifnya itu wa ma qutila wa ma suliba, dan dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib. Nomor 6. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin. Nah, coba lihat. Ini juga dua bentuk penguat, la dan qad. Ya. Akan kita pelajari insyaallah nanti. Jadi sejauh ini bentuk penguat yang kita pelajari baru satu ya, inna. Kemudian anna, ya, dua ya. Wa laqad, dan sungguh nasara itu kata kerja aktif ya, VA. Dia telah menolong. Dia itu siapa? Dia itu Allah ya. Jadi ini subjek ya, subjek. Dan sesungguhnya Allah telah menolong. Kum itu kalian lah. Kum itu kata ganti objek bersambung. Nah, ada dalil yang sudah kita pelajari. Apabila yang berperan sebagai objek itu kata ganti, maka sambungkanlah kata ganti itu dengan kata kerja. Dan kata ganti yang bersambung dengan kata kerja itu dinamakan kata ganti mansub bersambung. Iya kan? Begitu kan? Nah, ini sebetulnya asalnya ini walaqad nasarallahu, dan sesungguhnya Allah telah menolong al-mu'minina, orang-orang mukmin. Nah, tapi al-mu'minina itu kita ganti dengan kum. Oleh karena kita langsung berbicara dengan kata ganti itu. Dan sesungguhnya Allah menolong kalian di Badrin, di Badar. Badar itu satu daerah di antara Makkah dan Madinah. Perang Badar itu terjadi di situ. Dan perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin, kaum mukminin atas bantuan Allah. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin, dan sesungguhnya Allah telah menolong kalian di Badar. Kalau kita aktifkan bagaimana? Dan sesungguhnya kalian telah ditolong. Kalian telah ditolong, ya. Kalian telah ditolong di dalam peperangan Badar. Kemudian Allah sebagai pelaku ini, itu kita tidak pakai dalam kalimat pasif ya. Walaqad nasarakumullah, itu kita ganti dengan kalian telah ditolong. Apa kalian telah ditolong? Ini kalau menolong nasar, kalau ditolong nusir, ya kan? Kalau menolong itu nusir. Nusir. Kalau kalian apa kalian? Nusirtum. Ini nusir. Ini kan kata kerja lampau pasif ini. Nusirtum. Apa arti nusirtum? Dan sesungguhnya kalian ditolong. Ini kata kerja pasif ditambah ini naibul fa'il.
yang berperan sebagai naibul fa'il itu kata ganti ya. Ini subjek. Kata ganti marfu bersambung. Walaqad nusirtum bi Badrin. Dan sesungguhnya kalian telah ditolong dalam perang Badar sehingga kalian memenangkan peperangan itu. Kalau pasifnya walaqad nasarakumullah, pasifnya, aktifnya itu pasifnya walaqad nusirtum bi Badrin. Ya, kalau nasarakumullah, Allah telah menolong kalian, itu kalian telah ditolong kan sama saja kan? Nah, pelaku Allah itu tidak dicantumkan dalam kalimat pasif. Oke, yang terakhir. Fa fatahna abwabas samai. Itu kalimat yang sudah kita pelajari. Fa itu kata penghubung. Ya. Maka fatah itu kata kerja. Fatah itu kata kerja aktif. Nah, itu subjek kan? Nah, itu subjek. Apa artinya itu? Fatahna kami telah membuka. Fatah itu membuka. Fa itu maka kami telah membuka, oleh karena itu kami membuka fatahna. Kemudian abwabas sama ini merupakan kombinasi dua kata benda. Abwab itu kata benda satu, as-sama kata benda dua. Abwab itu bentuk jamak dari babun. Babun itu pintu. Pintu-pintu abwab. Kemudian as-sama itu langit. As-sama itu langit. Nah, jadi kombinasi kata benda satu, kata benda dua berperan sebagai apa? Sebagai objek. Sebagai objek. Ya, subjeknya itu kami. Dalam hal ini Allah. Kata kerjanya kata kerja aktif fatah. Ya, fatah membuka pintu-pintu langit. Jadi oleh karena ini objek, maka KB1 itu abwabah, ya kan? Kalau kita mengkombinasikan dua kata benda berdasarkan apa yang kita pelajari, maka harakat akhir kata benda satu itu terbuka kan? Bisa abwabu, bisa abwabi, bisa abwabah. Tapi oleh karena abwabah di sini berperan sebagai objek, maka dia harus masuk abwabah. Ya, kemudian ini mudhaf, ini mudhaf ilaih harus majrur. Gitu ya. Fa fatahna maka kami membuka pintu-pintu langit. Fa fatahna abwabas samai. Ya. Fa fatahna abwabas samai. Nah, kalau ini kita ubah ke dalam bentuk pasif, objeknya ini kita ubah menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il, kalau objek itu mansub, maka naibul fa'il itu kan marfu. Naibul fa'il itu marfu. Nah, jadi apa bentuk marfu dari abwaba? Abwabu. Abwabu, ya kan? Abwabu. Abwabu ini tetap abwabus sama. Abwabus sama. Pintu-pintu langit. Ini pun pintu-pintu langit sebagai objek. Ini pintu-pintu langit sebagai subjek dari kalimat pasif. Ya, kalimat pasif. Nah, ini subjek ini nggak pakai dalam kalimat pasif. Ya, yang kita pakai itu hanya objek, kita ganti dengan naibul fa'il, mansub ganti dengan marfu. Kemudian kata kerja fatahna, kan nggak pakai. Fatah itu kata kerja aktif, kita ubah menjadi kata kerja pasif. Apa bentuk pasif dari fatah? Futih. Futih, ya kan? Putih. Ini subjek, ini kata kerja pasif ya, kata kerja pasif. Kita lihat subjeknya bukan kata ganti, tetapi perasa kata benda, perasa idhofiyun ya. Kalau subjek itu perasa idhofiyun, maka lihat jenis kelamin subjek itu. Abwabus sama itu jenis kelaminnya apa? Abwab itu ini merupakan kata benda jamak tidak berakal ya. Pintu-pintu itu kan bentuk jamak.
dan dia tidak punya akal. Ingat dalil, jamak tidak berakal ekivalen dengan perempuan tunggal. Jadi subjeknya ini perempuan, ya, perempuan. Kalau subjeknya perempuan, berdasarkan dalil gunakan fu'ilat, ya kan? Ini sebelumnya gunakan fu'ilat. Kalau subjeknya ini laki-laki, gunakan fu'ila apabila kalimatnya pasif. Apabila kalimatnya aktif, apabila subjeknya ini laki-laki, gunakan fa'ala. Kalau perempuan, fa'alat. Kalau pasif, gunakan fu'ila. Kalau pasif, ini laki-laki fu'ila, ini perempuan fu'ilat. Ini perempuan. Oleh karena jamak tidak berakal, gunakan futihat. Futihat. Ya, futihat. Jadi fa futihat ini tinggal dirangkai dengan fa itu, maka futihat, dibukalah pintu-pintu langit. Fa futihat abwabus samai, maka dibukalah pintu-pintu langit. Kalau kalimat aktifnya, maka kami membuka pintu-pintu langit. Kami sebagai pelaku tidak dicantumkan di sini. Maka kalimatnya fa futihat abwabus sama, maka dibukalah pintu-pintu langit. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Ini agak ini sedikit ya, agak abstrak sedikit ini kalimat pasif ini. Tapi coba berusaha memahami ini, insya Allah kalau ini sudah difahami, ya kita akan mempunyai pemahaman yang memadai, yang benar, yang kuat mengenai kalimat pasif. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.